Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat diberikan kesempatan untuk kembali duduk bersama di depan layar masing-masing dalam kajian Jalsa Qobasiyah. Mudah-mudahan duduknya kita di sini bersama juga malaikat mendoakan ampunan buat kita semua. Amin. Oke, kita mulai saja kajian kita hari ini dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan bacaan suratul Fatihah Allah berikan keberkahan majelis konten kita hari ini. Al-Hadhiniyah, Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillah hari ini kajian kita kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kemarin kalau nggak salah udah sampai hadis kelima ya. Ya, kita sekarang terakhir pada mana? Yang kelima ya. Terakhir hadis 5. Hadis kelima, berarti sekarang hadis yang keenam. Nah, oleh karena itu yang kita saja. Yang kemarin belum baca mohon untuk mencoba untuk membaca. Jadi jangan takut salah ya, jangan takut salah. Nah, kemarin yang terakhir kali membaca siapa ya? Waduh, susah juga. Keinget juga saya guys. Siapa ya? Loh ini kok banyak yang lift? Jangan-jangan ini khawatir gitu. Beneran lift lagi, guys. Kenapa? Ya banyak yang beneran lift, ada 2 orang tiba-tiba. Bener-bener udah dibilangin di grup. Iya, padahal begini ya, maksud saya kita biarkan Nabi sendiri yang menasihati kita, gitu. Jadi biar kita baca itu bukan kok untuk menang-menangan ya, bukan untuk bagus-bagusan, hanya memiliki keberanian bahwa agama kita ini sangat dekat dengan kita, gitu ya. Jadi jangan khawatir tentang hal-hal yang sifatnya teknis sekali. Kalau gitu Mas Maula deh baca deh, Mas Maula. Gus, ini mohon maaf ya Gus, belum bisa buka kamera. Oh enggak, enggak apa-apa, silakan. Hadis 6 ya Gus ya? Hadis ke-6. Oh, agak panjang, berarti dibaca semua ya Gus ya? Iya, dibaca semua. Wa an Abi Ishaq Sa'd bin Abi Waqqasi Malik bin Uhayb bin Abdi Manafi bin Zuhrata bin Kilabi bin Murrata bin Ka'b bin Luwayil Qurasyil Zuhri radhiyallahu an ahadil asyaratil masyhudilahum bil jannati radhiyallahu anhum qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni amma hijjatil wada min wajah istadzabi faqultu ya Rasulullah inni qad balagha bi minal wajaima tara wa ana zuma liwal la yarisuni illa ibnatul li afa atasaddaqu mali qala la qultu fasatru ya Rasulullah faqala la qultu fassulsu ya Rasulullah qala wasulusu kasirun au kabir innaka antazara warasata ya khairu min antazarahum ala tayatakaffafu dan nasa wa innaka lantung fikona faqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atika qala faqultu ya Rasulullah ukhallifu ba'da ashabi qala innaka lam tu'allafa fata'mala amalan tabtaghi bihi wajhallahi illa zadda bihi
darajatan wazis Ah, wa allaka an taqallafa hatta yang tafi'a bika aqwamu wa yudarra bika akharun. Allahumma amzili ashabi hijratahum wa la tarudduhum ala aqabihim lakinil ba isu Sa'du bin Khawlata yarsilahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah. Mutafaq alaih. sebentar. Izin. Ya. Halaman kalau di kitab saya pakai kitab mana nih? Kalau saya di halaman 66, cuman hadisnya hadis ke-6. Kalau dari kitab PDF-nya mungkin ngasih tahu halaman berapa. Soalnya lagi nggak baca pakai PDF, pakai buku biasa. Mana lagi nggak baca pakai PDF. Tapi kalau nggak salah di PDF yang kemarin itu halaman 30-an tuh hadis satunya. Jadi coba 38 tadi. Oh, udah nih. Dari kata Ah Iqbal 38. Oke. Udah, TV-nya masih rusak kan? Ya bagi yang lain yang belum download PDF kitabnya bisa di grup ya. Iya. Habis itu boleh nggak? Itu di Mahasiswa. Aku nggak pernah sih. Ngajar. Pakai. Nonton di mana? Di tenda. Saya lanjutkan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi la qala wa ibn Ishaqin Sa'ad bin Abi Waqqas. Malik Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhayb bin Uhaybin bin Abdul Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Du'ay Al-Qurashi Az-Zuhri radhiyallahu anhu. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini masih memiliki satu keturunan bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena memang di atasnya sama-sama Kilabnya, ada Murrahnya, ada Ka'ab, ada Lu'ay. Ahadil asyarati, salah satu al-asyarati yang 10, al-masyhudi yang disaksikan ya atau dipastikan lahum bagi mereka
bil jannati, untuk masuk surga. Radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi mereka. Jadi salah satu namanya ada 10 orang yang bisa dipastikan pasti masuk surga. Ini yang jamin Rasulullah SAW, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala berkata, siapa namanya Sa'ad ya bin Abi Waqqas, ja'a mendatangi ni saya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya'udu artinya menjenguk ni saya pada tahun Hajjatil Wada'i, pada tahun haji wada, haji perpisahan. Min wajain, dikarenakan wajain suatu rasa sakit, istada yang menguat. Istada ya, jadi maksudnya menguat padaku, maksudnya rasanya itu mulai sangat terasa. Fakultu, maka saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sesungguhnya saya, siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas, qad balagha, telah sampai diri saya ini minal wajai, dari rasa sakit, rasa nyeri, mataro, sebagaimana yang engkau lihat. Wa ana dzu malin, dan saya ini memiliki malin, harta. Wala yarithuni, dan tidak ada yarithu, mewarisi ni saya, illa ibnatun li, kecuali anak perempuan saya. Afa atasoddaku, apakah tidak maka apakah saya bersedekah bitulusai mali, dengan 2/3 harta. Kalau begini, saya lanjutkan. Qala la, Nabi mengatakan tidak. Qultu, saya berkata, fasyatru, kalau gitu separuh. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Faqala, maka berkata, la, jangan. Qultu, kemudian nego lagi Sa'ad bin Abi Waqqas. Fathuluthu, kalau gitu sepertiga. Kalau gitu sepertiga, ya Rasulullah. Faqala athuluthu, oke, sepertiga. Wathuluthu kathirun, dan sepertiga itu banyak. Au kabirun, dalam riwayat yang lain itu besar, sudah cukup besar. Innaka, sesungguhnya engkau, siapa? Nabi mengatakannya, sesungguhnya engkau, wahai Sa'ad, antadharo, kamu tinggalkan warosataka, ahli warismu, agniya'a, dalam kondisi kecukupan ya, atau kaya, khairun, lebih baik, min antadharohum, dibanding engkau tinggalkan mereka alatan, orang ala itu orang yang berkebutuhan. Yatakafafuna itu artinya yatakaf itu ditolong. Yatakafafuna, atau menjadi beban atau ditolong oleh orang-orang. Menjadi beban banyak orang. Ya kalau orang kebutuhannya nggak tercukupi, kan akhirnya dia harus dibantu banyak orang. Innaka, sesungguhnya engkau, lantun fiko, tidak menginfakkan nafakotan, suatu pengeluaran, tabtaghi, yang mana kamu mencari, biha, dengan nafakoh itu, wajhallahi, wajahnya Allah, maksudnya mencari ridhonya Allah, kira-kira gitu. Illa, kecuali ujirta, engkau diberikan pahala, alaiha, atas nafkah. Kenapa? Aku mau yang tadi ayah ketik, baby bas. Hatta, hingga, mata ja'alu, apa yang engkau jadikan, yang engkau suapkan, maksudnya, di dalam mulut imroatika, istrimu.
Qala berkata, fakultu maka saya berkata, siapa Sa'ad? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi. Ukhallafu, maksudnya di sini apakah saya boleh tinggal di mana nih? Tinggal dulu, makanya ketinggalan dulu. Ba'da ashabi di belakang kawan-kawan saya. Waktu itu kan sakit. Masa sakit memaksakan safar gitu ya. Qala berkata, innaka lan tukhallafa, sesungguhnya engkau itu tidak akan tertinggal. Fata malah sehingga kamu beramal amalan suatu amal. Tabtaghi bihi wajhallah, yang kamu mencari ridhonya Allah, illazdat tabihi darajatan wa rif'atan, kecuali akan bertambah pula derajat dan ketinggian dirimu. Wala'allaka, dan bisa jadi engkau antukhallafa, kamu tertinggal. Hatta yantafi'a bika aqwamun, hingga akan bermanfaat bagi sebagian kaum, wa yadurra bika akharuna, dan menjadi orang itu juga menjadi terkena madorot karena ketertinggalanmu. Allahumma amdi li ashabi, ya Allah, amdi jalankanlah bagi sahabat-sahabatku hijratahum. Maksudnya jangan putus pahala ya bagi kawan-kawan saya pahala hijrahnya. Wala taruddahum ala aqabihim, dan jangan engkau kembalikan kepada mereka. Lakinil albaisu Sa'ad bin Khawlah. Al-Baisu itu artinya orang yang beruntung ya. Sa'ad bin Khawlah. Yartha lahu Rasulullah an mata. Yartha itu artinya Ritha itu artinya apa ya? Berkabung. Nah, berkabung atasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an mata ketika dia meninggal, muttafaqun alaih. Di sini mana bisa itu? Ini pada mendengarkan pada punya terjemah masing-masing ya. Bagus ya kalau punya. Ada ya terjemahnya. Saya ada, Gus, agak-agak beda Ini dia. pemahaman. Iya. Ya, al-baisu itu apa artinya? Bela sungkawa. Al-baisu itu yartha bela sungkawa, bukan. Al-baisu Sa'ad bin Khawlah. Al-baisu di sini kalau di saya, Gus, tetapi yang miskin rugi itu ialah Sa'ad bin Khawlah. Oh gitu. Gini, ini ceritanya setahu saya. Jadi waktu itu ada Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu orang yang disaksikan Nabi masuk surga. Itu ada 10 orang. Jadi namanya Al-Asyaratu Al-Mubasysyirina bil Jannah, ada 10 orang. Ya termasuk ya Abu Bakar, itu pentolannya. Nah, kemudian ini merupakan masih keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masih sepupu-sepupunya. Nah, waktu itu pernah dia mengalami rasa nyeri yang luar biasa. Sehingga biasanya kalau mengalami rasa sakit yang luar biasa, orang itu sudah jaga-jaga jangan-jangan wafat. Nah, sehingga ketika sebelum wafat itu, maka ini bagusnya kita buat surat wasiat. Ini bagus ya. Jadi sebelum kita wafat itu kita harus titip-titip dulu wasiat, karena tidak jarang kalau kita nggak titip-titip wasiat, tiba-tiba kita wafat, yang terjadi adalah kekacauan di rumah kita. Dan yang paling kita hindari adalah kekacauan pembagian waris. Sehingga saya punya guru namanya Syekh Rajab Tib, itu sudah menuliskan wasiat sebelum wafat, jauh-jauh hari. Ini wasiat saya untuk
anak saya, ini wasiat untuk istri saya. Masih sehat, tapi ditulis. Ini wasiat untuk murid-murid saya, ini wasiat untuk para pemimpin-pemimpin, ini wasiat nanti saya dikuburkannya kalau bisa begini, nanti saya nggak usah repot-repot ya, nanti jangan kumpul-kumpul, nanti ya gitu, apa ada wasiat-wasiatnya. Lah, ini di sini karena sudah mulai merasa sakit ya, mulai merasa sakit agak keras, sudah mulai titip-titip wasiat. Kemudian ingin lah orang itu kalau supaya harta dibawa mati ya disedekahkan. Jadi ada bahasa yang bagus ya. Kalau Anda ingin harta ya, ingin harta itu abadi maka lepaskan. Jika Anda ingin harta Anda itu binasa maka pegang terus. Nah, jadi di sini Sa'ad bin Abi Waqqas menginginkan hartanya ini bisa dibawa ke akhirat, bisa menjadi amal soleh. Oleh karena itu, dia berpendapat nanti kalau jadi anak saya doang, karena anaknya cuma satu, nggih. Anaknya cuma satu ya, anaknya cuma apa namanya, cuma satu. Jadi nanti paling kalau perempuan ya dapatnya tidak banyak. Gimana kalau saya sedekahkan 2/3? Nah gitu. Saya sedekahkan bagaimana ya Rasulullah ini qotbala gobi minal waja'i mataro wa ana dzubal, saya uangnya banyak. Kemudian tidak ada mewarisi kecuali perempuan. Nah, perempuan ini kadang-kadang sudah akan dinafkahi oleh suaminya, jadi aman lah begitu, aman. Afa atasaddaku bitsulu mali, apakah saya bersedekah dengan 2/3 harta saya? Nabi bilang jangan. Kemudian kalau gitu setengah, Nabi bilang jangan. Kemudian kalau gitu sepertiga. Nah, kalau sepertiga boleh. Ini memiliki implikasi hukum ya, bahwa paling banyak seseorang yang mau meninggal itu memberikan wasiat kepada orang yang non ahli waris itu hanya sepertiga. Jadi tidak bisa memberikan lebih dari sepertiga karena nanti justru misalnya misalnya anak secara biologis itu malah nggak dapet. Justru misalnya kawan-kawannya malah dapet, teman seperjuangan malah dapet lah. Karena mengira anak saya ya apa sih, anak saya juga bisa kerja sendiri kok. Tapi enggak, Rasul nggak bilang begitu. Biarkan anak itu dapat. Begini katanya nanti. Suruh innaka antadzara warathataka aghniya khairun min antadzarahum alatan yatakaffafun nasa. Jadi lebih baik Anda tinggalkan anak-anakmu itu dalam kondisi yang kecukupan, kondisi bahkan agniya, bahkan kaya. Itu lebih baik daripada engkau tinggalkan menjadi orang-orang yang kekurangan dan nanti akan menjadi beban masyarakat. Nah, itu yang yang dipesankan. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi bihi wajhallahi illa ujirta 'alaiha. Nah, jangan khawatir, sebenarnya mau itu dikasihkan orang sedekah atau dikasihkan keluargamu itu juga sama-sama sedekah. Jadi jangan merasa minder ya, merasa rendah diri bahwa kita ini sedekahnya kurang ya, kok sedekahnya semua itu kok kurang ya loh. Apa Anda tidak menyangka, apa Anda kira bahwasanya memberi makan anak dan istri itu juga sedekah? Jadi ya jangan sampai kita berpikiran sedekah itu adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain. Tetapi sedekah kita kepada orang tua misalnya memang kebutuhan atau kepada anak itu juga termasuk sedekah. Kita berikan kepada istri kita itu sedekah. Nah, kemudian di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menentukan prioritas. Prioritas mana? Memberi sedekah keluarga ataukah memberikan prioritas kepada orang lain? Nah, jadi ini didudukkan masalahnya. Kalau kita memberikan memberikan sedekah kepada orang lain itu kan dilihat ya, dikenang, mungkin diviralkan begitu. Tapi kalau kita memberikan sedekah kepada istri, kepada anak, orang-orang yang nanti kewajiban dia, nah, sehingga tidak ada yang mengapresiasi atau bahkan
siapa tahu karena saking biasanya istri sama anak itu diberikan nafkah, dia tidak lagi berterima kasih. Jadi jadi di sini apa namanya? Jangan-jangan hanya karena kita mencari cashback ya, cashback dalam bentuk pujian atau dikenang orang atau disebut-sebut orang lain, sedangkan memberikan harta atau memberikan nafkah kepada keluarga lantas tidak menjadi heroik begitu, lantas tidak menjadi seolah-olah padahal sama-sama sedekahnya. Nah, ini yang ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih baik kamu biarkan keluargamu itu kaya raya dengan hasil jeripayahmu yang menjadi hak waris mereka, daripada kamu sedekah kemana-mana tiba-tiba anakmu sendiri anakmu sendiri itu terlantar, istrimu sendiri terlantar. Kenapa? Karena agama Islam itu memberikan kita sedekah ya, itu diberikan kepada yang paling dekat dulu. Kenapa kok enggak? Tapi kan enggak ya itu memang enggak heroik. Jadi enggak ada yang beritain juga ogah gitu, enggak jadi temuan lah, enggak jadi temuannya wartawan lah. Gitu. Tapi kan kita bukan mencari itu kan, kita kan mencari ridhonya Allah. Nah, kenapa kok kita harus yang terdekat dulu? Karena bagaimanapun keluarga kita yang terdekat itu siapa tahu kita mengambil jatah mereka. Coba ini kita ya, hitung baik-baik ya. Misalnya saya ini dulu mondok. Okay. Ketika saya mondok, saya kan makannya terpisah dari keluarga. Menurut jenengan, menurut Anda semua ini murah mana? Saya makan bersama keluarga atau saya dikirimi secara terpisah uang untuk makan? Kalau hitungan saya, lebih mahal memberikan uang makan terpisah dibanding dengan makan bersama keluarga di rumah. Karena masak bareng-bareng lebih murah daripada untuk memberikan makan sendirian seperti saya di pondok. Nah, sehingga ketika saya dialokasikan uang khusus dari keluarga, siapa tahu alokasi itu sebenarnya sedang memakan uang-uang kakak kandung saya dan adik kandung saya, misalnya kalau saya punya. Saya nggak punya kakak adik kandung. Nah, oleh karena itu sebenarnya secara secara disadari apa tidak, siapa tahu saya ini juga mengambil jatahnya kakak-kakak saya. Nah, sehingga tidak heran ketika Islam itu mengajarkan kita untuk memberikan sedekah kepada yang terdekat dulu. Misalnya saya di sini sama anak saya Ainan. Kenapa kok saya harus Nabi kenapa ya kok nyuruh saya untuk memberikan memberikan sedekah kepada anak saya dulu, toh anak saya bukan guru saya loh, tapi anak saya ini membiarkan saya bisa ngaji dengan jenengan itu sudah amal soleh sudah, sehingga saya hari ini itu adalah dukungan dari istri saya, dukungan dari anak-anak saya. Kita misalnya Sa'ad bin Abi Waqqas, gimana dia bisa berjihad? Ya karena dia didukung oleh istri dan anak-anaknya. Anak-anaknya bisa jaga diri, istrinya juga bisa jaga diri. Oleh karena itu, sebenarnya ada kontribusi besar sekali yang dilakukan oleh keluarga terdekat kita, namun kadang kita kurang mensyukurinya. Kadang kita kurang mensyukurinya. Saya balik lagi ya. Fakultu maka berkata, saya berkata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, apakah saya ketinggal ya dari kawan-kawan saya? Qala innaka lan tukhallafa fata'mala amalan tabtaghi bihi wajhahu. Jadi di sini kalau ketinggalan berperang ya, ketinggalan beramal soleh, itu bukan berarti lantas tidak ada pahalanya. Jadi ada kata Nabi itu dalam hadis yang lain, ada orang yang nggak ikut berperang tapi pahalanya ikut berperang, yaitu orang-orang yang masih punya urusan, punya tanggungan orang tua yang nggak diizinkan Nabi untuk berperang berjihad ya, dia di rumah aja tapi pahalanya seperti pahala berangkat berperang yang diizinkan oleh Nabi untuk tidak berperang.
Sehingga kita tidak bisa ya, misalnya kita ikut acara baksos gitu ya. Kemudian ada kawan kita tidak ikut baksos karena ada satu urusan yang syar'i, misalnya ada ibunya, dia ngerawat ibunya, dia ngerawat adiknya, dia ngerawat anaknya. Itu tidak bisa, Anda remehkan tidak bisa. Karena mereka itu sudah niatnya berangkat, tetapi karena ada sesuatu hal sehingga mereka nggak bisa berangkat, itu pahalanya persis dengan sama yang berangkat. Nggak berangkat tuh nggak bisa juga. Mereka itu tidak berangkatnya karena ada uzur lah. Kalau kita tidak berangkatnya karena kepingin enak, ya berarti nggak sama. Saya sakit, jadi tidak bisa juga orang yang berangkat kemudian songong itu tidak bisa. Jadi kita sombong tidak bisa karena ada ternyata orang-orang yang punya niat tulus mau berangkat tidak bisa pahalanya dicatat sama. Seperti ini. Ukhallafu ba'da ashabi ya. Nanti saya ketinggalan dari kawan-kawan saya, sahabat-sahabat. Inna kalan tukhallaf. Enggak bakal ketinggalan karena pahalanya juga sama. Karena tadi apa? Karena merasa nyeri badannya. Fata'malu amalan bihi wajah Allah illa bihi darajatan wa rifa'at. Jadi walaupun kamu tidak berangkat, kemudian kamu beramal soleh, yang penting ikhlas ya. Tabtaghi bihi wajah Allah illa bihi darajatan wa rifa'at, kecuali akan bertambah derajat dan ketinggian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh ya riak di hadapan Allah itu boleh. Ya riak itu yang tidak boleh di hadapan manusia. Jadi kalau riak dan ya saya melakukan hal ini biar dilihat Allah, itu gini toh. Yang nggak boleh itu adalah riak di hadapan manusia. Wala'alaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yadurra bika akharun. Nah, bisa jadi ketika kamu ketinggalan di sini, itu kamu juga memberikan manfaat, tapi juga bisa membuat mara bahaya karena pasukannya berkurang. Kira-kira begitu. Begini, ini hadis ini menjelaskan mukjizat. Jadi waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas itu sudah merasa ajalnya sudah dekat. Tapi Nabi bilang apa? Wala'alla, kadang siapa tahu antukhallafa, kamu masih akan hidup hatta yantafi'a bikan nas, sehingga orang bisa memanfaatkan dirimu. Wa akun wa yadurru bika akharun, dan banyak orang-orang musuh ya, musuh-musuh yang memusuhi Islam itu menjadi berbahaya karena wujudmu. Ini adalah sebuah mukjizat. Nabi mengisyaratkan kamu tidak bakal mati sekarang, kamu nanti matinya nanti, itu karena waktu itu nanti jadi gubernurnya para khalifah, menjadi gubernur Mesir. Apa kak? Ya, biarin. Nah, kemudian saya lanjutkan. Mana tadi? Enggak. Allahumma amdi li ashabi, hijrataum ya Allah, lanjutkan bagi sahabat-sahabat saya pahala hijrah mereka, jangan putus. Wala taruddahum ala aqabihim, dan jangan kembalikan itu pahalanya diputus gitu. Walakin al-ba'isu, akan tetapi al-ba'isu yang miskin Sa'ad bin Khawlah. Yartalahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an mata. Nah, ini al-ba'is merupakan sebuah takziah, berduka ketika meninggalnya Sa'ad bin Khawlah, muttafaqun alaih. Kemudian selanjutnya Mas Maula boleh menunjuk siapa yang bisa membaca setelahnya. Apa? Oh iya Gus, udah gatel mau nanya sih Gus sebenarnya, tapi nunggu ntar ya sesi pertanyaan. Iya. Oke, sekarang menunjuk, ngecek dulu siapa. Ini ada yang saya baca ya, Mas Mukhlisul Muhaimin. Silakan Mas Mukhlisul Muhaimin. Ya, silakan. Mana Mas Mukhlis ya baca? Baca aja.
Saya kelani. Ya, ini Gus. Enggak. Apa lagi ngaji? Gus, saya ngikutin dari luar, Gus, di Oh. rumah, cuman saya nggak balik. Mohon maaf. Oh, gitu. Ya, silakan dioper Mas Mukhlis. Dioper ke siapa? Yesi aja. Ya, silakan Mbak Yesi. Mbak Yesi sama Mas Yesi, saya nggak tahu nih lagi perempuan nggak kelihatan. Ini yang ketujuh ya? Ya, yang ketiga silakan. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sikhrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Ya, Ya, tahu sini. nggak mau. Ya sudah, tahu tunggu aja. Wa an Abi Hurairah tadi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Namanya Abu Hurairah namanya siapa? Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman Sakhr itu artinya batu. Jadi namanya batu. Nah, kemudian qala berkata siapa Abu Hurairah? Abu Hurairah ini santrinya Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha sesungguhnya Allah lah yang duru tidak melihat ila ajsamikum kepada badan ya fisik kalian wala ila suwarikum dan tidak pula kepada ajsam itu fisik, suwar itu artinya bentuk. Walakin akan tetapi yang duru Allah itu melihat ila qulubikum ke dalam hati kalian. Rawahu Muslimun. Ini kita masih ingatkan ya. Bahwa ini babul ikhlas. Ya, tadi itu bab apa? Bab ikhlas. Nah, kemudian tadi hadis sebelumnya mendidik kita untuk ikhlas kepada sesuatu yang mungkin nggak diviralkan, sesuatu yang tidak bombastis, tapi itu memberikan dampak yang signifikan. Nah, ini monggo silakan Mbak Yesi untuk menunjuk selanjutnya untuk baca nomor 8. Kak Desti. Silakan. Mana? Assalamualaikum. Kak Desti, halo Kak. Aku yang ditinggalin bobotnya. Iya, iya. Nggak ada. Yang lain, Mbak? Yang lain? Kak Sensen. Ya. Siapa? Siapa namanya? Sentani. Kak Sentani. Oh, mana Kak Sentani? Afwan lagi tidak bisa, Ustaz, lagi nggak pegang bukunya. Ya, Mbak Sentani silakan nunjuk yang lain. Tifat. Mbak Tifal silakan. Saya ini apa? Nggak tahu. Mana Mbak Tifal? Bisa apa tidak? Kalau enggak saya yang baca nih. Nah, Mas Iqbal, baca Mas Iqbal. Mbak Tifal kitabnya lagi saya pegang. Siap, Gus. Itu. Oh, iya. Siap, Gus. Ya. Saya ini, Gus. Ya, silakan nanti kalau gitu yang mewakili Mas Maula. Silakan. Saya ini Iqbal. Iya, Tas. Bismillahirrahmanirrahim. An Yang Abi Musa Abdillahi Ibni Qasim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. Juli yuqatilu wa yuqatilu Hamiyatan. hamiyatan Iya. wa yuqatilu riyaan Mhm.
ayudzalika fi sabilillah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man Sallallahu alaihi man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fahu fi sabilillahi muttafaqun alaihi. Wa Nabi Musa Abu Musa al-Asy'ari namanya Abdullah bin Qaisin, dari Abdullah bin Qais. Qala berkata suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, suatu ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tentang seorang laki-laki yuqatilu. Kakak teman-teman deh Mas Aki. Ya. Awas. Ya, yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan. Jadi seorang laki-laki, ada orang bertanya, laki-laki bagaimana dia berperang secara heroik. Ya, syaja'atan itu berani. Wa yuqatilu hamiyatan. Jadi memerangi itu antusias. Wa yuqatilu riya'an. Nah, dia juga memerangi ya, melawan ya, melakukan perlawanan riya'an, riya. Ayyudzalika fisabilillah. Mana yang di jalan Allah, yang berani, yang antusias, semangat, membara gitu ya, atau yang ria? Ayyudzalika fisabilillah. Mana yang di jalan Allah? Yang walaupun ria tapi kan kakaknya suaranya ini masuk dulu. Nah, jadi masa nggak diapresiasi gitu loh? Walaupun ria tapi kan ngefek gitu. Ya, walaupun ria tapi kan ngefek. Ada nambah-nambah pasukan kan lumayan. Nah, kalau sama saya tanya sekarang, apa namanya, ada orang yang show off gitu, itu kira-kira nambah-nambahin tim kita untuk main bola kan lumayan ya, walaupun dia show off gitu kan. Nah. Kalau naiknya udah di sini atau di sini? Sini. Jadi kan lumayan gitu. Tapi apakah dia mendapatkan apresiasi dari Allah atau tidak? Itu kira-kira tanya gitu. Faqala, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala, siapa yang melawan. Jadi bukan membunuh ya. Man qatala, barang siapa yang melakukan perlawanan, litakuna, supaya menjadi apa? Kalimatullah. Kalimatullah itu maksudnya hukum Allah atau ketetapan Allah, hiyal ulya, itu tinggi. Jadi diagungkan, ya, menjadi ditinggikan. Fahuwa fisabilillah, maka fisabilillah. Jadi bukan kok apa namanya tentang syaja'ah, ya, bukan kok beraninya. Bukan yang diapresiasi Allah itu bukan semangat membaranya. Akan tetapi yang diapresiasi Allah itu adalah bukan juga karena ria, bukan itu. Tetapi yang diinginkan adalah supaya ya, yang diinginkan Allah itu terrealisasi. Nah, yang diinginkan Allah terrealisasi. Jadi kita ini umatnya Nabi Muhammad SAW itu berupaya bagaimana ya keinginan Allah itu terrealisasi. Ya kita bukan bantu Allah ya, artinya kita memberikan kontribusi ya, kira-kira itulah, memberikan kontribusi supaya ada hukum Allah itu bisa ditegakkan, ya, keinginan Allah terlaksana di muka bumi. Nah, berarti bukan karena semangatnya. Jadi kalau sama ditanya, ini yang mana? Orang yang apa namanya yang fisabilillah, seseorang yang belajar Riyadhus Shalihin menggunakan jimit, apakah yang banyak kuotanya, apakah yang paling semangat, apakah yang bawa buku misalnya. Mana ini yang kira-kira fisabilillah? Ya jawabannya juga bisa di sini. Barang siapa yang belajar Riyadhus Shalihin ya dalam rangka supaya nanti kita menjadi lebih tahu hukumnya Allah. Kita lebih tahu, kita bisa lebih mengagungkan ya Rasulullah SAW. Fahuwa fisabilillah. Jadi esensial. Oke, silakan.
Mas, siapa tadi? Mas Iqbal. Mau baca lagi Mas Iqbal? Silakan, boleh juga. Gantian guys. Yang lain. Oh ya, ganti. Silakan tunjuk. Mas Surya, boleh Mas Surya? Iya. Silakan Mas Surya. Ya, kan kalau lagi ini Anda kalau lagi Zoom juga nggak boleh ganggu. Hilang, Mas Surya hilang. Oh, hilang. Hilang. Nah, ya sudah kalau gitu Mas Maula gantikan Mbak Tifa. Ini, apa namanya? Bukunya dibajak kayak. Ini nggak tanya jawab aja Gus. Belum, masih sisa satu lagi. Sahabat. Oke. Tadi hadis yang dibaca hadis 8 sampai 9 8 berarti ya, ya. 8. Sekarang 9. Ayo mereka. Wa an Abi Bakrah Nufai ibnil Harisis Saqafi radhiyallahu anhu anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala izal taqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal muqtulu finnar. Qultu ya Rasulullah hadzal qatilu fama balul muqtul qala innahu kana harisan ala qatli sahibi. Muttafaq alaih. Muttafaq alaihi. Wa an Abi Bakrah Nufai bin Haris At-Taqafi radhiyallahu anhu anna nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini enak ya hadis ini ya, nggak panjang-panjang rawinya ya. Nah, gitu. Sederhana, singkat. Idal berkata, Nabi itu pernah berkata begini. Idal taqo al muslimani, kalau ada dua orang muslim loh ya. Ada dua orang muslim bisayfaihima dengan dua pedang mereka berdua. Fal qatilu maka yang membunuh wal maktulu dan yang terbunuh finnari di neraka. Kultu saya berkata, siapa? Abu Bakrah ya, berkata, kultu ya Rasulullah hadzal qatilu. Apa? Iya, hadzal qatilu. Ya saya setuju. Kenapa? Nah, saya setuju yang membunuh di neraka. Fama balul maktul. Akan tetapi apa al-maktul? Bagaimana kondisi bal itu ada kondisinya al-maktul? Masa orang yang terbunuh di dalam neraka? Qala berkata, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innahu sesungguhnya dia neraka. Nanti tambah banyak suaranya. Innahu sesungguhnya dia siapa al-maktulu yang terbunuh karena harison itu juga berupaya ala qatli sahibihi untuk membunuh sahabatnya atau kawannya. Muttafaqun. Jadi di sini babul ikhlas dan menghadirkan niat. Seseorang itu akan diberikan pahala, maka suaranya hati satu, ada dua, jadi dua suaranya, satu aja beres. Ya, ini kan menghadirkan niat. Jadi pentingnya ikhlas dan pentingnya niat. Oke ya. Sehingga digambarkan oleh Nabi, orang kalau sudah bertemu, ini dalam rangka duel. Dalam rangka duel. Bukan satu orang berupaya membunuh, kemudian satu orang tidak ingin membunuh, berbeda. Hal ini tidak sama dengan kondisinya Sayyidina Habil dan Qabil, tidak sama. Kan kalau Sayyidina Habil mengatakan lain basata yadaka litaktulani ma'ana bibasitiyatiya liaktul. Jadi walaupun misalnya ada upaya pembunuhan dari Qabil, maka Sayyidina Habil itu tidak berupaya atau tidak mengupayakan terbunuhnya Sayyidina Qabil.
Berbeda dengan ini, kalau ini al-qatilu wal maqtulu finnar, yaitu ketika orang berduel, kalau nggak mati yang A, ya mati yang B. Jadi ini tidak bisa dikiaskan di dalam kondisinya Qabil dan Habil putranya ada, sama sekali tidak bisa di. Nah, sehingga yang terjadi adalah apa? Kalau mau selamat salah satunya, ya salah satunya yang selamat adalah yang tidak berniat membunuh atau hanya berupaya melumpuhkan. Hanya berupaya ini mana hanya berupil kayak mati lagi. Ini kalau ini pilek. Yang kalau memang berupaya untuk membunuh maka dia disesuaikan dengan niat. Walaupun dia menjadi korban, lah kan kita kan begitu, itu kan dia korban. Ada orang berduel jadi korban, kemudian kita lantas merasa kasihan. Padahal korbannya itu kalau misalnya lebih cepat nyabetnya, maka dia akan menjadi pelaku. Lah, yang kalah, yang satunya lagi menjadi korban. Nah, jadi kita melihat bahwa niat itu memiliki peran yang penting di dalam atau peran yang sangat signifikan atau bahkan menentukan hukum, status hukum itu sendiri. Sehingga yang dilakukan oleh hukum-hukum maka ada namanya satu kaidah fikih yang sangat terkenal namanya al-umuru bimaqasidiyah. Jadi karena niat itu sebenarnya menentukan. Nah, hukum-hukum fikih itu intinya itu sebenarnya menata niat. Nah, adapun hal-hal yang lain itu kembalinya kepada niat. Misalnya begini, ada orang yang apa ya? Kalau orang mau nikah kan harus pakai harus pakai atau jual beli. Jual beli itu kan maka ada akad. Saya jual ya. Saya jual ini kepada Anda, saya beli ini kepada Anda. Kemudian hari-hari ini secara modern kita sudah nggak menggunakan kata-kata itu. Nah, kita kalau pergi ke salah satu dari toko ya, itu kita tinggal mengambil saja barangnya, swalayan begitu ya. Kemudian kita bawa ke kasir, kemudian itu sah apa tidak jual beli seperti itu? Karena kalau kita melihat dari fikih-fikih klasik kan harus saya beli dan saya jual, oke ya. Tetapi sekarang tidak jadi seperti itu. Kenapa? Dan itu disahkan oleh para ulama. Karena orang ngambil barang, kemudian sudah tahu apa namanya struk harganya, sudah tahu label harganya ya. Kemudian itu dibawa ke kasir, sudah menunjukkan bahwasannya dia berniat untuk membeli dan dia setuju dengan harga yang ditawarkan. Nah, oleh karena itu sah apa tidak sah? Walaupun tidak seperti fikih-fikih yang klasik. Kenapa? Karena tadi ini niat itu memberikan peran yang sangat penting. Oke, saya kira ini dulu ya seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Alvino bahwa sesinya hanya sampai jam 9. Kemudian kita akan tanya jawab hingga sampai jam 21.30 insyaallah. Silakan. Adi mau aja. Yusron atas penjelasannya. Biar gak. Silakan. Teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk biarkan aja dan langsung bertanya. Silakan. Tidak ada setengah jam untuk ada. Bagus, saya mau nanya. Oke. Ada beberapa pertanyaan. Itu yang tadi hadis yang 6. Saya tertarik banget buat apa ya? Sebenarnya menanyakan lagi atau mempertanyakan yang tadi kan hadisnya Rasul bilang kalau udah mau meninggal gitu kan, mau ngasih harta dari 2/3, setengah sampai akhirnya bolehnya itu 1/3 gitu. Di sana karena
agar meninggalkan anak-anak itu tidak kesulitan gitu. Nah tadi juga Yusron tadi bilang juga sepertiga itu ya anak-anak itu harus kaya gitu ya. Nah di sini besaran kaya yang dimaksud gimana ya Gus ya? Kalau kita itu misalnya kalau kita bicara tentang kekayaan secara harta, baik itu yang berupa yang di rekening, terus ada aset dan lain-lain, itu apakah memang kita harus menghitung itu dulu, terus kita baru ngomongin sepertiga gitu. Berarti kan kita harus memang benar-benar mencatat semua hal tersebut gitu. Nah, dan pertanyaannya kalau setelah dihitung sepertiga atau sepertiga, yang dimaksud dengan kaya atau cukup itu acuannya apa ya Bu? Karena setiap orang kan beda-beda Gus. Ada yang merasa sepertiga itu kurang, ada yang sepertiga itu merasa cukup, ada yang lebih. Jadi mau tahu juga yang sepertiga itu dari mana hartanya dan definisi cukupnya itu apa ya? Apakah pakai definisi, ada di Islam tuh ada definisinya nggak yang dimaksud cukup? Nah sama tadi juga tentang sedekah, ya kayak ngasih keluarga itu bisa dibilang sedekah. Ya walaupun kalau saya sendiri dari dulu kan mikirnya itu wajib gitu ya, wajib, dan ternyata itu kalau sedekah kan mikirnya sunnah gitu ya. Jadi apakah itu berbeda? Jadi kayak tadi mikir ya benar juga ya kalau misalnya kayak gitu, kalau diniatkan sedekah, kita seringnya kalau udah ngomong konteksnya sedekah itu entah kenapa di otak tuh langsung ke orang lain gitu. Entah kenapa, apakah ini ada narasi yang dibentuk dari dulu sehingga kita salah kaprah atau seperti apa. Sampai saja saya ngelingnya lembaga-lembaga amil zakat kan juga kayak gitu. Kayaknya nggak pernah deh bikin pakai hadisnya sedekahkan dulu dari yang terdekat. Pasti langsung ayo ke kaum duafa, ini pada kasihan gitu. Tapi pas keterangan dari Gus Yusron jangan kayak gitu, itu kayak ngelompat logiknya gitu. Padahal yang di ini. Jadi saya jadi sebenarnya benar yang mana, bukan yang benar ya. Mungkin ada, saya juga bingung nih. Soalnya jadi narasi yang dibentuk sama saya sedekah itu lebih baik ke orang lain dan yang ke dalam diri itu wajib gitu. Seperti itu Gus. Ini masih ada beberapa pertanyaan, cuman itu 2 Gus, untuk yang lain juga. Makasih Gus. Maaf Gus. Suaranya masih di mute Gus. Oh iya, terima kasih. Jadi yang pertama tadi kan tentang apakah batasan agnia. Jadi waris itu kan baru bisa dibagi kalau hartanya itu neto. Jadi jangan sampai hartanya bruto, artinya dia punya hutang. Setelah hutangnya dibayarkan, dipenuhi, barulah harta itu dibagi. Nah, takarannya agnia sehingga bisa di sapinya ontanya mau jatuh. Nah, ini. Nah, seperti sekarang nih, misalnya kita sedekah dikasih ke orang gitu ya. Padahal yang kalau suaminya lagi kerja, kemudian yang menyelamatkan suami dari anak-anaknya itu dari gangguan anaknya, itu ya istri gitu. Jadi kalau ya gimana nggak diapresiasi oleh syariat, dia sendiri yang ternyata keluarga terdekat sendiri yang memberikan kita ruang lebih banyak daripada orang lain. Ya
anu ya. Kemudian tadi ya tentang bagian agnia ya. Kalau kita hitung-hitung ya, makanya kebutuhan minimal tuh kebutuhan primernya tercukupi. Agnia itu kebutuhan primer tercukupi. Sandang, pangan, papan itu tercukupi, Mas. Sehingga kita ini kalau mau berwasiat itu jangan sampai wasiatnya itu menjadi dolim gitu loh. Jadi niatnya wasiat itu pingin apa namanya, pingin untuk apa misalnya ini wasiatnya sepertiga, oke ya. Waktu itu dia kaya raya, kemudian baru dia setelah wafat atau mau dibilang wafat itu karena gudangnya kebakaran, itu kan asetnya hilang. Pantes misalnya kita menunaikan wasiat, oh ini karena wasiatnya sepertiga ya kita harus tunaikan, padahal sepertiganya itu nanti bisa mengurangi hak-hak ahli waris. Nah, di dalam hal seperti ini jangan sampai wasiat yang diinginkan itu untuk berbuat baik justru menjadi bumerang, akan mengganjal dia di akhirat gara-gara menelantarkan anak-anaknya gitu loh. Ya, jadi jangan sampai perbuatan baik itu malah menjadi keburukan. Bagaimana berbuat baik menjadi buruk? Nah, ini apa namanya yang diupayakan ya. Lah kalau takarannya agnia itu minimal sandang, pangan, papannya tercukupi. Ya berarti kalau dia nggak tercukupi ya berarti dia masuk min jumlatil mustad'afi ya. Nah kemudian kalau Syekh Yusuf Qaradawi itu nambah kebutuhan pendidikan. Jadi termasuk pendidikan itu pendidikan. Itu pendapatnya Syekh Yusuf Qaradawi. Nih karena kalau orang nggak berpendidikan, tidak punya skill lah, maksud saya nggak harus sekolah ya. Pendidikan yang saya maksud bukan sekolah. Tapi dia kalau nggak punya skill untuk dia hidup, ya, kemudian dia gampang dikibuli, gampang nonton hoax gitu, gampang nonton hoax lah. Nah, yang begini kan akhirnya dia akan menjadi beban masyarakat juga, minimal dengan dia mengkonsumsi hoax tadi. Atau Maaf Gus, boleh nanya yang pendidikan tadi Gus? Tadi emang itu. Contoh ada duit 1 miliar misalnya, terus sepertiganya kan kalau dibagi sekitar 300 jutaan, 3 jutaan. Nah tapi karena tadi ada pendidikan misalnya taruh 700 juta karena mau pendidikannya di luar negeri untuk anaknya. Nah apakah itu masuknya ke net juga atau itu udah dianggap ya kita memang nggak ada netnya gitu, jadi akhirnya sepertiga itu jadi nggak dibagi-bagi karena itu kebutuhan utamanya gitu. Pendidikan itu kan ada pendidikan primer ya. Kalau secara syariat pendidikan primer itu dasar-dasar keagamaan, ngerti sholat, ya, ngerti caranya zakat, ngerti caranya puasa, ya, ngerti bagaimana hal-hal yang ditetapkan oleh Al-Quran menjadi perintah, ya, menghindari zina, ya, yang itu yang penting-penting gitu, yang penting-penting menghindari tahu dosa-dosa besar, ya, kemudian tahu hal-hal yang menyelamatkan kita, lah itu penting. Tapi kalau tentang belajarnya itu di tempat mana, itu kan sudah tidak masuk bagian dari primer. Belajar di mana itu, belajar di dalam negeri kan. Kalau kita belajar di dalam negeri itu toh bukunya sama kan diktatnya, hanya pengalamannya berbeda. Jadi belajar di dalam sama luar negeri itu bukunya diktatnya sama kok, ya. Tetapi yang membedakan adalah pengalaman hidup di luar negeri, itu yang membedakan. Pengalaman sekolah di luar negeri. Jadi kalau di luar negeri itu nggak masuk. Tetapi esensi dari pendidikan itu apa? Bukan teknisnya. Kenapa? Bukan teknisnya. Siap. Ya, masa harus di luar negeri? Kalian kan orang tuanya gitu anaknya biar di mana nyaman ya. Oh, ya boleh dah ke Brunei ya. Aduh, atau ke Bekasi kita. Luar negeri ya Bekasi. Gimana? Monggo kalau ada pertanyaan. Tadi udah ya itu ya? Oh, yang kedua tadi tadi pertanyaannya Mas. Yang ini narasinya kan dibentuk sedekah itu jadi untuk orang lain. Ya tadi agak pas Gus Surat bacain hadis ini kayak ada argumen yang kurang populer gitu yang saya ya kurang populer di telinga saya gitu. Iya. Nah itu emang karena narasinya yang
kurang tepat atau ya saya aja yang nggak belajar ilmunya lebih dalam gitu. Dia Ya kan kita sama-sama belajar ya. Kadang-kadang saya juga begitu gitu. Kadang-kadang itu ini apa namanya duit dikasih-kasih orang, kenapa nggak dikasih kita bang? Kata. Saya pikir ya juga gitu yang jauh-jauh kena ya. Maksudnya itu jangan sampai yang sesamping-samping kita itu sampai kekurangan gitu loh maksudnya, sampai kekurangan. Tapi kalau masih udah lebih-lebih tapi masih minta juga itu kemaruk ya namanya. Udah lebih-lebih kok gitu. Udah lebih udah bisa makan, udah bisa apa namanya beli pulsa udah bisa, sekolah udah bisa, belajar udah bisa, semua kebutuhan terpenuhi, sandang pangan papan terpenuhi ya. Tapi kok udah kesini aja itu namanya bakhil ya, namanya bakhil. Jadi orang itu proporsional itu kan di antara israf dengan bakhil, di antara menghambur-hamburkan dengan terlalu pelit gitu ya. Jadi di antara itu yang penting apa namanya kalau sama keluarga ya cukupi dulu nanti baru sekunder baru tersier kalau udah nyampe tersier masih mau diturutin terus ya nggak ada habisnya. Tapi ada anggapan kayak gini Gus, kalau mau yang kebutuhan primernya tercukupi maka sedekahlah ke orang lain, nanti Allah akan memberikan kebutuhan primer itu gimana Gus cara melogikakannya? Ya. Apa ya maksudnya kan orang bilang kamu kurang kan, maka sedekahkanlah yang ada ini nanti Allah akan ngasih gitu. Kan saya juga dapatnya seperti itu ya. Dan maksudnya kalau tadi sama ada argumen yang tadi Gus Ren bilang, berarti kan jangan berpikir kayak gitu. Jadi kayak cukupi sampai cukup. Tadi primer aja nggak sampai yang tadi kayak keluar negeri dan lain. Baru kita gitu. Ada juga loh yang dipuji Al-Quran itu keluar tapi ngasih ke orang lain. Asal niatnya ikhlas. Dan siap anu ya disentak istri loh ya. Iya, nanti dia disentak istri nggak per. Saya tadi nggak sedekah, udah hilang itu. Jadi apa namanya sesuatu itu ada konsekuensinya ya. Jadi kalau Anda yu'thirna ala anfusihim walau kana bihim khasasah ingin jadi orang heroik yang dipuji Al-Quran itu juga harus siap dengan konsekuensinya. Harus terima, harus terima. Itu pulang ada punya jadi ada satu ini real ada orang punya 250.000 terus ada orang mau pulang ke Sukabumi waktu itu judulnya Sukabumi nggak punya uang terus itu dikasih lah istrinya itu nungguin di rumah uang itu mau dipakai buat beli popok anaknya lah kemudian akhirnya ditanya mana bang udahnya lah tak kasih orang gimana sih orang ini lah kalau isi laki-lakinya itu sabar ya kemudian itu insya Allah diganti apa insya Allah diganti tapi kalau dia harus itu marah-marah mencak-mencak tahu terus cari orang yang mana tadi orangnya sini balikin duitnya wah itu hilang itu nanti awal ya jadi kalau ikhlas insya Allah balik mana kosong ma'al min sedekah tidak berkurang harta kita dari sedekah itu jadi apa namanya siap-siap konsekuensinya gitu. Terus bagaimana dok ya sekali-sekali napa minimal kita sekali seumur hidup itu pernah mengamalkan Al-Quran itu yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah kemarin banget ya itu lagi beli HP baru ini tahu-tahu ibu HP-nya nyemplung ke kali. Ini HP udah nabung ya 2 tahun, ya 3 tahun. Ibu butuh HP. Ayo kasih. Kasih ibu ini buat ibu. Berapa nih HP ini? 13 juta. Allah katanya. Udah ini dijual lagi terus kita bagi 2. Setengahnya buat kamu, setengahnya buat saya. Kalau HP yang nggak mahal-mahal banget kan bisa kita beli yang penting HP bisa buat telepon. Karena dipecah jadi 2. Itu yu'thiruna napa ala anfusi minimal sekali-kali pernah lakukan punya kenangan ngapalkan. Monggo silakan. Gus, kasih Gus. Oke,
Sami-sami. Ustikum bayi nafsi. Monggo, ayo. Ini tinggal 12 menit lagi nih. Monggo silakan kawan-kawan yang ingin bertanya. Kalau enggak saya tanya nih. Iya. Silakan. Kalau nggak ada ya sudah, ada apa. Jangan memasuk di situ aja. Iqbal yang mau nanya nih, Iqbal. Kenapa nih, Mas Mukhlis? Saya ya? Sama si Bang. Suara saya terdengar ya, Gus? Enggak, kurang terdengar Mas suaranya. Kayak ada suara-suara Terdengar. di belakang. Halo. Oh iya, silakan Mas, jelas Mas. Ya, mohon maaf, menarik juga sih tadi pembahasan sedekah ya atau sodakoh. Halo, Mas Mukhlis. Suaranya hilang. Mungkin tadi itu bukan sodakoh ya, nafakoh. Nafak. Ya. Nafakoh itu adalah sesuatu yang adik. Ya, Ya, karena kita lebih termotivasi oleh ujroh atau pahala yang sepertinya kalau sedekah itu pahalanya kontan gitu. Karena kita punya harta yang tidak banyak, kita sedekahkan, insya Allah nanti ada rezeki yang tidak terduga dan tidak disangka. Seperti itu motivasinya. Iya. Maksudnya, iya. ya. Jadi kan ada istilah nafakoh, ada istilah sodako ya, Gus. Jadi saya belum begitu memahami, jadi tolong dibedakan. Yang dimaksud di dalam keluarga itu sodakoh hanya dalam fadilahnya atau dalam nilainya, padahal di dalam keluarga itu sebenarnya namanya adalah nafakoh atau nafkah. Ini adalah wajib gitu. Sedangkan saya itu adalah hukumnya sunnah. Pemberian nafkah kepada keluarga disebut sodakoh juga itu apakah dalam sisi fadilah atau nilai sodakoh itu juga ada nilai sedekahnya, atau memang itu murni semuanya adalah sedekah gitu. Itu aja Gus, mohon maaf. Oke, terima kasih. Saya jawab sebisa saya ya, Mas Mukhlis ya. Ya, mungkin bisa di mute dulu ya saya. Sebentar saya mute sebentar biar. Nah, oke. Nah, jadi bisa terdengar ya suara saya? Ini ke-mute semua. Kok jadi ke-mute semua? Oke. Mas Alvino nggak ke-mute ya? Tadi saya unmute dulu buat jawab. Oke, baik. Jadi begini. Memang ini istilah. Jadi nafkah atau infak itu menurut guru saya Profesor Al-Maghfurlah ya. Al-Maghfurlah. Jadi Profesor Huzaimah yang baru saja wafat dulu pernah mengatakan begini, infak itu adalah mengeluarkan. Nah, sehingga di bawah payung besar infak itu nanti ada sodako, ada zakat, ada mengeluarkan nadar, mengeluarkan. Jadi payung besarnya secara umumnya itu adalah infak atau nafkah. Infak namanya. Jadi kadang kita sukanya pakai infak dan sodako ya. Sebenarnya infak itu payung besarnya, di bawahnya itu ada sodako, ada zakat, ada wakaf, ada hibah, ada apa dan sebagainya, pemberian. Kemudian kita biasanya menggunakan kata nafkah itu untuk pemberian wajib, nafkah wajibah bagi keluarga. Nah, sehingga kalau tergantung penggunaannya, kalau memang kelihatannya konteksnya ya redaksinya menunjukkan bahwa ketika mengatakan sodako ini adalah sodakohnya itu dimaksudkan zakat, bisa juga. Jadi ada redaksi menggunakan sodako, kemudian dia artinya adalah zakat. Ada juga redaksinya sodako adalah sedekah yang nafilah, sedekah tambahan. Nah, nafkah itu juga tergantung konteksnya. Kita lihat dari hukumnya, ini lagi ngomongin apa sih ini? Oh, ternyata ngomongin sedekah yang primer. Nafkah yang primer, oh berarti ini nafkah yang wajib. Gitu. Kemudian ternyata ini adalah nafkah yang tersier atau sekunder, berarti dia adalah nafkah yang sunnah. Jadi kita mengerti banyak hukum-hukum itu akan bisa menempatkan kata-kata nafkah dan sodakoh menjadi lebih pas proporsinya.
Jadi kira-kira itu jawaban saya, sesuai dengan konteks masing-masing. Tidak bisa digebyah-uyah gitu Mas Mukhlis. Tidak bisa dipukul rata, tidak bisa digeneralisir. Jadi harus kasuistik. Jadi sebenarnya kita lagi ngomongin ini apa termasuk infak, apa nafkah wajibah atau sedekah atau itu masuk yang mana? Kita lihat redaksinya. Lagi bahas apa gitu. Ya itu jawaban saya Mas Mukhlis. Apakah sudah cukup? Terima Cukup. kasih, terima kasih. Ya monggo, masih ada waktu 7 menit. Saya izin tanya Silakan. dulu, Gus. Monggo Mas Alvino, Nah, silakan. izin nanya, kan bab kita kan di niat ya. Pembahasannya soal niat terus dari kemarin. Sekarang ada fenomena menarik sih. Kayaknya nggak sekarang sih, dari dulu-dulu. Di sebagian saudara-saudara kita sering ada perkataan, ya yang penting kan niatnya benar gitu. Yang penting kan niatnya benar gitu. Jadi kadang memaklumkan syariat, mungkin secara ilmu keliru, tapi karena niatnya tulus benar, ya tetap dapat kebaikan gitu, tetap dapat pahala gitu. Nah, jadi sebenarnya gimana kita mendudukkan hal ini Gus gitu. Saya ingat banget dulu pas lagi saya masih SMA, tiap saya ngaji ustadznya ngulang-ngulang mulu tuh, waktu lu membigori niat malu marudatun atau balu gitu. Jadi seakan-akan niat ini kalau nggak pakai ilmu tuh jadinya sia-sia banget gitu. Nah, sebenarnya apakah orang yang beramal gitu, tanpa ilmu tapi dia niatnya tulus bener, dia masih dapat keutamaan atas amalnya tersebut Gus? Banyak sekali kan fenomena ya. Contohnya saya kebetulan habis nonton podcast salah seorang terkenal, dia sering kali mengulang-ulang kata-kata itu gitu. Seakan-akan ya amalnya yang penting nggak pakai ilmu nggak apa-apa, yang penting niatnya tulus karena Allah gitu. Nah, gimana nih Gus kita mendudukkan antara ilmu dan niatnya gitu? Ya apa namanya, beramal tanpa ilmu itu bisa berbahaya. Jadi yang membuat ini yang membuat dunia ini turut itu ada dua. Jahilun mutanassikun wa alimun mutahattikun. Jadi orang bodoh yang kelihatannya itu mutanasik, ahli ibadah. Ahli ibadah itu melakukan banyak amal tapi nggak ngerti ilmunya. Nah, jadi kelihatannya oke, heroik, tapi tidak tepat sasaran. Kemudian yang kedua adalah alimun mutahatik. Jadi orang alim tapi nggak ngamalkan ilmunya. Jadi ruwetnya dunia itu disebabkan dua ini. Jadi bukan karena dunia itu ruwet, yang lain ya enggak. Jadi karena menurut para ulama itu ya ini sebabnya. Jadi orang yang bodoh tapi semangat gitu ya. Dulu itu ya kita harus katakan itu sebab kerusakan. Adapun nanti itu ya sekali-kali membuat manfaat, sekali-kali membuat madarat, itu juga harus kita pahami. Harus kita akui gitu ya. Masa orang madarat semua kan enggak. Jadi ada orang bodoh itu beramal semangat, kadang keliru ya, tapi kadang ya benar. Jadi ya sehingga perlu ada naik kelas. Nah, biar nambah belajar, bukan hanya untuk menjudge, oh kamu bodoh jadi nggak usah beramal, nggak gitu. Artinya kalau kamu senang beramal, tapi kamu masih bodoh, ya mohon untuk ditingkatkan ilmunya sehingga amalnya itu berdasarkan yang ilmiah. Jadi amalnya ya amal ilmiah. Nah, kemudian yang kedua, kalau ada orang yang alimun tapi mutahatik, jadi orang yang punya ngerti ilmunya tapi malah sembrono, malah ngawur, malah ngacu, malah nggak punya pakem dan sebagainya. Sehingga bagaimana ya kalau kamu alim, kamu harus sesuai dengan ilmunya, jangan sampai bergeser. Jadi kita menyikapi sesuatu itu kalau punya positive thinking, ya positive reaction, itu akan lebih baik sebenarnya agama kita ini. Ya kadang-kadang kita melihat sesuatu yang nggak pas, tapi kita bereaksi dengan buruk justru akan membuat kontraproduktif. Saya kira itu sih Mas ya. Mas, gimana Mas Alvino? Apakah menjawab atau tidak? Cukup menjawab. Saya boleh mendetailkan lagi ya Gus?
misalnya dalam konteks-konteks Mau tertentu ya. Contohnya Iya. begini, sering kali dulu pas kita baru belajar baca Al-Quran, asatisnya ngasih hadis soal kalau baca Quran udah lancar dapat 1 pahala, tapi kalau baca Al-Quran sambil kesulitan dapat 2 pahala karena dapat pahala kesulitannya gitu. Benar. Di satu sisi, misalnya saya ketemu seorang ustadz yang kalau ngajinya masih di Al-Fatihah, Al-Ikhlas ya baca yang bisa dulu gitu. Kalau misalnya kesulitan tuh artinya bacaannya masih benar gitu. Kalau yang bacanya belum bagus, ya udah nggak usah baca dulu gitu. Baca yang dimengerti aja gitu. Nah, jadi sebenarnya yang tepat gimana nih Gus? Yang satu niat baca masih amburadul gitu, tapi niat terus buat sambil belajar. Apakah dia dapat dosa atas kesalahan dia baca, atau dia dapat pahala atas niat dia gitu Gus? Iya. Aduh, gimana ya? Kita nih aku bingung juga. Kalau sama menghukumi orang udah nggak usah baca, dia itu doang, lama-lama bosen, ya, lama-lama nggak ngaji, ya kan gawat juga itu. Nah, tapi kalau kita biarkan, kemudian dia sembrono, akhirnya semua tajwid ditabrak, gitu ya. Terus bagaimana dong? Ya udahlah ya, kita, ya Allah maklumkan untuk saudari kita ini. Terus bagaimana dong? Terus bagaimana? Nah, kan sampean serba salah kan ya, kan serba salah. Sampean nyalain dia, ntar dia ngambek, nggak jadi ngaji, ya kan? Ngaten. Kemudian itu saya mendengar itu bukan hanya di pesantren mahasiswa, udah orang gede-gede pakai loudspeaker, keliru. Saya tanya, itu siapa yang ngaji? Itu warga Satisran. Warga? Iya. Duh, ini nanti saya tegur, nanti dia nggak mau ngaji lagi karena malu gitu ya. Nggak kita tegur, bawanya pakai loudspeaker di pesantren lagi. Kan pesantren juga malu, ini kok bacanya kok gini banget, yang panjang jadi pendek, pendek jadi panjang. Ya Allah, mau diampuni aja. Ya gitu, ya gimana dong kita nih itu yang katanya udah di akhir zaman, kemudian kita merayu Allah aja. Mending kita ngerayu Allah gitu, karena gimana ya, ya gimana ya, ya kemudian dia nanti malah jadi putus asa ya, pelan-pelan aja, pelan-pelan, diajari pelan-pelan aja. Saya kira itu dulu Mas Alvino, Mbak Zakia, Mas Surya, dan semuanya yang ada di sini, Mas Sidik, Mas Ferry, dan semuanya yang di sini. Saya kira ini dulu ya, karena ini sudah jam 21.31. Saya juga punya kegiatan malam, supaya tidak mengganggu kegiatan rutinitas kita bersama-sama. Kita sudahi dulu kajian kita ini, mudah-mudahan kita bisa ketemu bulan depan. Amin. Dengan kajian Datus ini, sampai jangan takut membaca, karena ini adalah sabdanya Nabi kita sendiri, bukan Nabi siapa-siapa. Terima kasih. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Oke, sampai jumpa ya. Pamit dulu. Monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum.